أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. La jaroma, tidak ada kepastian, annahum, bahwasanya mereka, fil akhirati, di akhirat itu, humul akhsarun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Tidak ada kepastian, atau di sini pengertiannya orang-orang yang paling merugi, maksudnya itu ya. Maksud daripada pasti mereka di dalam akhirat itu menjadi orang yang rugi, itu maksudnya adalah pasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling rugi, yakni mereka telah sampai pada titik yang tidak mungkin orang lain itu sampai pada dalam kerugian. Jadi kerugian di akhirat itu pasti orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah, ya, yang pada minggu yang lalu dijelaskan mereka yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, gitu ya. Jadi dapat dipastikan humul akhsarun, mereka ini di akhirat menjadi orang-orang yang rugi. Kerugiannya apa? Banyak ya. Di antaranya amal perbuatannya bisa hilang, ya, tidak diterima oleh Allah. Dia bawa puasa, dia bawa sholat, dia bawa apapun, itu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena dia masih mencampur adukan dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, dia mendustakan atau tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Modalnya dulu, kalau kita ingin misalnya diterima seluruh amal perbuatannya, maka modal yang pertama adalah memurnikan hati kita. Tidak boleh ada satupun di dalam hati kita itu sifat-sifat yang bisa menghancurkan amal perbuatan. Sifat diantaranya riya, ya, sum'ah, ujub. Kalau riya itu ingin dilihat, ya. Kalau ujub itu merasa dirinya hebat. Ngomong sih enggak gitu ya, tapi dalam hatinya kayaknya di Kemangi enggak ada lagi, ya kan, selain gua nih, gitu ya. Apalagi sampai diomongin nama orang gitu ya. Coba dah lihat di Kemangi siapa coba, ya kan, yang paling dah kan gitu ya, paling segala-galanya. Nah itu namanya ujub. Kalau sum'ah dari sami'ah, ingin didengar. Tiga sifat inilah yang bisa menghancurkan amal perbuatan kita di hadapan Allah. Jadi sebelum melakukan perbuatan apapun, betulkan dulu niat, ya. Makanya hadis itu diawali dengan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal, setiap perbuatan itu sangat tergantung kepada walikulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang sangat tergantung kepada yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya pindahnya itu karena dunia, Allah kasih.
Awim ro'atin, atau dia tujuannya karena perempuan, yang kihuha, maka dia pun bisa menikahinya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka kepindahan seseorang, niat seseorang sangat tergantung kepada niatnya. Gitu. Jadi niat ini penting dipasang yang benar dulu. Iya. Itu niat yang dipasang gitu. Jadi kalau salah repot. Dan itu kan nggak kelihatan ya. Niat ini masalahnya masalah hati ya. Rasa, lafadznya nggak ada ya. Lafadznya nggak ada dalam hati. Makanya kalau Imam Hanafi itu sholat dalam niat dalam sholat itu bebas. Mau sebelum sholat orang datang tuh udah namanya niatmu sholat kan. Kalau Imam Syafi'i ketat. Terjadinya niat itu kapan? Saat kita membaca Allah tuh. Di situ niat tuh ya. Muqtaronan bi fi'lihi. Saya niat sholat subuh 2 rakaat karena Allah. Kalau Hanafi mah enggak. Bebas. Ya, datang ke situ ke masjid kan mau sholat udah niat kan gitu ya. Tapi tetap niat. Nah, itulah perbedaan madhab ya. Kita nggak usah mempermasalahkan ya. Yang penting kita tidak keluar dari 4 madhab itu. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kita harus tahu diri, ya. Tahu diri. Kenal nggak Syekh Abdurrahman Sudes, Bu? Itu yang imam di Masjidil Haram, ya. Yang banyak kasetnya rekamannya. Di Masjidil Haram itu kan nggak pernah baca Bismillah kan? Nggak pernah, langsung aja Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu kan? Nggak pernah. Tetapi giliran Syekh Abdurrahman Sudes diundang ke Jakarta menjadi imam di Istiqlal, ada di YouTube-nya sampai sekarang, dia baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surahnya Sabbihisma Rabbikal A'la. Tuh, kaget kan? Itu namanya orang yang tahu diri. Dia tahu di Jakarta ini, Indonesia ini mayoritas Imam Syafi'i, kan gitu. Iya. Jadi gak usah dipermasalahkan lagi ya orang-orang begitu. Kalau kita merasa tamu nih ya, kita di masjid yang memang Muhammadiyah lah gitu contohnya ya. Nah, udah kita jangan disuruh imam juga pura-pura apa kayak kan gitu, pura-pura batuk kayak gitu. Ya karena memang ada yang tuan rumah yang layak, kita ngikutin aja kan gitu ya. Dia nggak pakai kunut, ya udah nggak usah kunut, ikut kan gitu. Ya jangan terlalu dipermasalahkan karena itu adalah imam mazhab. Yang penting kita nggak keluar dari keempat-empatnya, Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Syafi'i yang paling terakhir ya, paling bontot. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman, wa 'amilus sholihat, dan mereka yang beramal sholih, wa akhbatu, dan mereka merendahkan diri ila rabbihim, kepada Tuhan mereka. Siapakah mereka itu? Ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga. Apa sampai kapan ada di dalam surganya? Hum fiha khalidun, mereka itu adalah berada dalam surga itu kekal. Nah ini orang-orang yang beriman. Innalladzina amanu, beriman, percaya kepada Allah.
Kalau kita beriman kepada Allah, maka apalagi istiqomah dengan keimanannya, jelas kita pasti akan diberikan. Namanya percaya berarti kita mau melakukan apapun perintah-perintah Allah karena percaya. Beda dengan orang yang tidak percaya. Tidak percaya kepada Nabi, kan gitu ya. Misalnya, kalau percaya kepada Nabi, dia akan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ada juga orang yang beriman yang percaya kepada Nabi tapi males, kan gitu ya. Itulah setan. Kalau kita keseringan tidak menjalankan sunnah, kita keseringan kita tidak melaksanakan perintah Allah, Allah kirim setan, kan gitu ya. Wa may yakshu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Sering kita dengarkan itu namanya setan korin, katanya jin korin gitu ya. Jin korin katanya. Iya, yang selalu menemani kita. Dan dia itu bisa menjelma suaranya menjadi suara kita. Nah, itu ya. Lah kalau kita sudah ditemani oleh setan, maka jelas kita bicaranya selalu dipengaruhi setan. Kan gitu ya. Langkah-langkahnya, perilakunya dipengaruhi oleh setan. Kan gitu. Semua apa yang ada dalam hati, apa yang dia pikirkan, apa yang dia niatkan selalu. Makanya saat melakukan sedekah pun sholat selalu tuh dia tuh. Jangan sholat dulu, apa kan itu ya? Udah sekarang kamu jangan ngasih infak ke masjid dulu dah. Panitianya lagi nggak ada, kan itu ya? Selalu dibisik-bisikin. Takut nggak ditulis, kan gitu ya? Selalu begitu. Kenapa? Karena memang Allah kirimkan. Kenapa? Karena kita berpaling dari ingat kepada Allah. Orang yang beriman itu adalah mereka yang meyakini skala sehingga dia meyakini kepada Allah, dia mau melaksanakan perintah Allah. Aman. Makanya ada nama orang yang meyakini apa disebut dengan mukmin. Amana yu'minu imanan fahuwa mu'min. Kita sebagai seorang mukmin, kan gitu ya. Kalau Islam muslim, aslama yuslimu islaman, nama agamanya. Muslim orang yang menyerahkan diri. Menyerahkan diri kepada Allah. Makanya sering kita baca di dalam doa iftitah, hanifan musliman, gitu ya. Wa ma ana minal musyrikin. Hanifan jalan yang lurus, musliman kita menyerahkan diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan sekali-kali lagi saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Awas jangan keliru tuh. Wa ana minal muslimin wa ma ana minal musyrikin. Bedanya di mak dua. Wa ana, dan saya termasuk orang muslim. Wa ma ana minal musyrikin. Ma artinya tidak itu ya. Dan tidak, wa ma ana minal musyrikin. Jadi orang-orang yang beriman ya, yang kedua tidak hanya beriman tapi dia wa amilus sholihat, melaksanakan amal-amal yang soleh. Jadi nggak hanya modal percaya tapi diiringi dengan langkah, dengan tindakan, dengan pengamalan amal-amal yang soleh. Laksanakan perintah Allah, itu baru wa amilus sholihat. Jadi nggak hanya tahu aja sholat wajib gitu ya, cuman tahu namanya boleh ngaji kan gitu ya, tapi giliran melaksanakan dia nggak, males ya, males, nggak dicobain, nggak dipaksa kan gitu. Itu namanya belum wa amilus sholihat. Baik amal-amal yang mahdoh maupun ghair mahdoh. Kalau amalan-amalan mahdoh misalnya sholat gitu ya, yang hubungannya langsung kita dengan Allah, tidak ada terkait dengan orang lain. Kalau ghair mahdoh yaitu saling menolong, kerjasama, saling membantu gitu ya. Jadi amalan-amalan dalam agama itu macam-macam. Ada amalan yang sifatnya badan, fisik kita. Apa contohnya? Sholat, nggak pakai modal. Kita hanya badan kita saja melaksanakan sholat, puasa, itu amalan-amalan
badan kita, fisik kita, nggak ada kaitan sama orang lain. Ya, ada juga amalan itu amalan harta. Contohnya adalah haji. Nah, haji kalau nggak punya harta ya kagak bisa, gitu ya. Ada lagi amalan-amalan maaf ya, kalau haji itu amalan gabungan ya, dua-duanya antara badan dan modal dan harta, itu haji ya. Kalau modal doang apa amalan modal? Zakat kan? Itu amal soleh berupa harta, zakat. Kalau sholat itu adalah sholat, puasa itu adalah amalan badan kita. Kalau gabungan antara badan dan harta itu adalah haji. Kita bayar juga, kita jugalah yang melaksanakan manasik haji ya, dari tawaf, sa'i ya, apalagi pokoknya seluruh manasik haji. Jadi badan kita juga termasuk wukuf di Arafah, itu yang menjadi rukun ya. Kalau haji harus itu, karena al-hajju Arafah, haji itu Arafah itu. Biar dia lagi di rumah sakit juga, kalau memang mau dapat pahala haji, pulang ke Indonesia udah haji, harus dibawa dulu ya di Musdalifah, Arafah. Nah, itu jadi amalan-amalan baik, amal badan, amal harta, atau amal campuran badan dan harta. Yang harta ini gampang banget ya, gampang, nggak perlu kita itu ngikutin cara-cara gerak-geriknya gimana, enggak, cuman bawa aja ke panitia basis gitu ya. Ini bayar zakat saya tuh, ini bayar infak saya ya. Harus tahu bedanya infak, sodako, hibah tuh ya, harus tahu bedanya. Ada waris kan gitu ya. Kalau sodako, infak, zakat, hibah, waris. Kalau zakat itu memang wajib, dasar hukumnya adalah Al-Quran, tujuannya karena Allah kan gitu. Kalau hibah memang dasarnya juga Al-Quran, tujuannya itu memang karena Allah, tapi salah satu ininya adalah untuk menjalin tali silaturahim. Nah, itu namanya hibah, pemberian. Ada hadiah. Kalau hadiah mah tidak ada kaitan saudara. Kalau hibah itu masih ada kaitan darah, tetapi dia tidak termasuk ahli waris. Itu namanya hibah ya. Itu contohnya apa? Contohnya adalah cucu dari anak perempuan. Ya, cucu dari anak perempuan itu enggak dapat waris dari engkongnya nih ya. Kalau orang tuanya udah sama-sama kagak ada anak perempuan, ada anak laki-laki, nih engkongnya ninggal, bapaknya ini udah nggak ada nih, tinggal cucunya. Ada satu cucu dari anak laki-laki, satu lagi cucu dari anak perempuan. Yang dapat siapa? Dari cucu anak laki-laki, gitu ya. Nah, atas dasar itulah, karena dia juga merasa punya aliran, punya darah, hubungan darah, makanya ilmu waris ada disebut dengan hibah. Hibah itu pemberian gitu ya. Nah, kasihan juga nih, sama-sama cucu kan, sama-sama cucu. Bayangkan tuh, sama-sama cucu juga. Ini juga cucu saya, ini cucu saya. Tapi kalau ini dari anak perempuan, ini dari anak laki-laki. Makanya yang dapat dari anak laki-laki itu dikasihlah sebagian, tidak boleh melebihi sepertiga hibah itu ya. Ntar kehabisan yang buat laki-laki. Begitu, itu namanya hibah. Kalau hadiah itu lain ya. Hadiah kita kan sering kenal tuh dalam bahasa Indonesia hadiah. Hadiah itu biasanya orang yang berprestasi kan. Walaupun nggak ada kaitan dengan darah kita, dia ini berprestasi nih ya, lomba misalnya azan itu kan, nah dikasihlah hadiah begitu ya. Nggak ada kaitan saudara, nggak ada kaitan darah kan, itu namanya hadiah. Ataupun istilah nih yang sekarang pengajian gitu ya,
Ke saya kan ibu-ibu biasanya kan yang ngasih ya. Ini katanya buat hadiah. Kenapa? Karena dia sudah meluangkan waktunya, kan gitu kira-kira. Nah, sehingga ibu-ibu terima kasih, namanya hadiah. Itu juga sama, kan nggak ada kaitan saudara saya kan, ya kan? Nah, itu namanya hadiah. Atau kita anak-anak kita nih prestasinya bagus nih, peringkatnya 1, 2, 3 kan, kita kasih hadiah. Tapi kalau itu mah ada kaitan darah ya. Nah, orang lain misalnya nih ada berprestasi mengharumkan nama RT gitu kan, kasihlah hadiah tuh dari RT, boleh. Pahala enggak? Pahala sama. Tuh namanya amilus sholihat. Wa akhbatu ila rabbihim, dan mereka merendahkan diri kepada Tuhan mereka, kepada Allah. Jadi enggak merendahkan diri itu apa ya? Enggak sombong. Enggak sombong. Salah satunya kita disimbolkan dengan sholat. Sholat biar kita pejabat ya, tetap kalau giliran sujud jidat kita harus ada di lantai. Jangan mentang-mentang kalau kita camat begitu sujud kita nyari tiang ya kan, sujud jadi tiang. Lain ini mah pejabat kan gitu, nggak bisa. Sendal copot semua, mau pejabat mau lurah termasuk presiden kalau masuk masjid copot. Kalau sholat sujud tempelkan semuanya. Saat itulah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kami semua yang sedang menempelkan jidatnya itu rendah, yang tinggi hanya Allah. Itulah simbol-simbolnya, merendahkan diri kepada Tuhan mereka. Kalau kita sudah merasakan ya, merendahkan diri kepada Tuhan ini, insya Allah hidupnya nggak sombong ya, karena nggak ada yang lebih pantas untuk sombong kecuali Allah. Manusia mah nggak ada ya, nggak ada. Termasuk para nabi ya, mentang-mentang Nabi Musa gitu ya, dulu hebat, bisa tongkatnya bisa jadi ular, ya nggak bisa, sombong nggak bisa ya. Termasuk Nabiullah Isa misalnya bisa menyembuhkan orang yang mati, itu semuanya biiznillah, dengan izin Allah, nggak bisa dijadikan sifat sombong kan gitu. Coba kalau kita diberi kemampuan begitu, wah Allah ya kan, main hidupin aja ntar ya kan, nggak boleh ada saudaranya meninggal hidupin aja kan gitu misalnya, ya nggak bisa. Semuanya biiznillah. Jadi cuma kita jangan sampai tertipu ketika melihat misalnya orang yang diberikan kemampuan oleh Allah yang luar biasa. Kalau di zaman Nabi itu mukjizat ya. Kalau di orang mukmin itu namanya ma'unah kan gitu ya. Wali namanya karomah. Tapi awas, nih giliran orang mukmin nih, kalau misalnya ada orang nggak menjalankan syariat Islam, tapi dia hebat, dia bisa ya. Dia mampu, orang banyak berobat datang kan ya sembuh, tapi orangnya kagak sholat, orangnya nggak kenal syariat. Nah itulah bedanya antara dukun dan orang mukmin tuh, harus hati-hati ya. Tipis emang bedanya tuh, ibarat koin ke kanan maka dia akan jadi ulama ya, ke kiri jatuh menceng dikit udah jatuhnya kafir, jatuhnya musyrik, padahal sedikit aja bedanya tuh. Makanya jangan idza ra'aita rajulan yatiru fil hawa, ketika kita melihat seseorang bisa terbang di atas awan, wa yajri 'alal ma, dan bisa jalan di atas air, falam taghtar, jangan kamu tertipu, karena setan pun bisa melaksanakan itu. Jadi dengan bantuan setan, makanya hati-hati. Dan perlu diingat, man ata arrofan, barang siapa yang mendatangi arrof itu adalah orang yang tukang tebak. Tahu kan tukang tebak? Dilihat ya kan tangannya, coba lihat tangannya kan, dilihat dari garis-garis tangannya, wah dibaca nama dia, ya Allah ini sama jodoh nih jauh ini kan ya.
tapi rezeki sih gampang kan gitu. Itu nggak boleh. Arraf, tukang memprediksi apa yang akan terjadi pada diri seseorang, itu namanya arraf. Apa balasannya? Maka ibadahnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah. Datang kepada Araf, dia nebak begini, lalu kita fasadaqahu, membenarkan, percaya gitu loh ya. Wah, iya nih. Itu ibadahnya tidak diterima 40 hari ya. Bahkan ada lagi satu hadis, man atakahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, yang jelas-jelas dukun, maka faqad kafaro, maka dia kafir. Maka bahaya lagi itu ya, kafir. Jadi apapun kita tetap sandarannya hanya kepada Allah. Kita merendahkan diri nih ya, wa akhbatu, kita merendahkan diri kepada Allah. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya. Makanya sering kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gimana? Anak kamu kemarin lulus tes? Lulus enggak? Ya kan? Ya Allah, mungkin belum rezekinya kali lah. Itu baru kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Apapun kegagalan yang menimpa kepada kita ya, anak kita, termasuk kita sendiri, usahanya misalnya murad marid, empot-empotan kan gitu ya, udah kita apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuh. Artinya kita mengakui kita ini nggak punya daya, kita nggak punya upaya apa-apa kecuali al-aliyyil azim. Iya. Kalau kita sudah berusaha, ingat Bu, kalau sudah berusaha, jangan belum apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil. Orangnya kagak kemana mana, ya. La haula wala quwwata dia bacain kan. Lu udah makan sekarang? La haula wala quwwata illa billahil. Belum makan kan gitu. Nggak nyari, di rumah aja la haula bacanya tuh ya. Iya, jadi kalau sudah terjadi, nah terus masih ternyata gagal juga, nah disitulah la haula wala quwwata illa billahil. Karena itu pengakuan bahwa semuanya hanya Allah yang menentukan. Kita ini tidak punya daya, tidak punya kekuatan apa-apa kecuali Allah yang menentukan. Gitu. Lalu apa balasannya? Ulaika ashabul jannah. Mereka itu adalah penghuni-penghuni surga. Mereka yang merendahkan diri kepada Allah, beramal soleh dan beriman. Iman, beramal soleh, merendahkan diri, dia tidak sombong, maka mereka menjadi penghuni surga. Gimana kalau kita beriman? Iya masuk. Beramal soleh, iya dia juga beramal soleh, tapi sombong, gitu ya? Enggak masuk. Harus tiga-tiganya, ya. Harus tiga-tiganya. Iman juga, amal soleh melaksanakan, dan tidak sombong. Kalau dia masih angkuh, sombong kepada Allah, hilang. Jadi harus tiga-tiganya. Baru kita akan menjadi penghuni surga. Yang surga itu tidak bisa mala ainun ra'at, ya, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatarun ala qalbi basyarin, dan apa-apa yang belum pernah terlintas di dalam hati itu ada di dalam surga. Dan nanti masuk ke dalam surga juga sama, berkelompok, ya, bergolong-golong. Ilal jannati zumaro, ya, berkelompok-kelompok, macam-macam, ya. Kelompok orang yang sholat, kelompok orang yang zakat, kelompok orang yang haji, kelompok orang yang sodako, kelompok orang yang syuhada, gitu, macam-macam.
Itu kalau kita masuk ke dalam semua kelompok kan enak tuh, ya kan? Iya. Ini ntar kita nggak masuk sama sekali. Tapi pasti setiap muslim man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jangan ragu itu. Barang siapa yang kita membaca la ilaha illallah dakhalal jannah. Cuman kita transit dulu. Mampir dulu kita kan itu ya. Iya. Lagian pede aja lagi mampir ya kan? Iya. Nggak direct itu, nggak langsung ya kan? Mampir dulu. Cuman mampir juga tergantung amal perbuatannya kan gitu ya. Ada yang mampirnya cuma sebentar, ada yang bertahun-tahun kan gitu ya. Namanya mampir, insya Allah nanti kita akan balik kan gitu ya. Akan ke tujuan gitu. Kalau senang juga tuh mau kemana? Saya mau ke neraka itu. Saya pernah bikin dosa. Jadi sini ya. Ayo sekarang masuk aja bareng gitu kan ya. Kan semangat gitu, jadinya nggak jadi malah diampuni dah. Maunya begitu. Nah, kalau kita sudah menjadi penghuni surga, hum fiha khalidun, kekal. Sudah nggak ada lagi, ya. Sudah pasti terakhir itu, ya. Tapi kalau neraka masih bisa. Ada juga orang yang masuk neraka khalidina. Nah, jangan. Insya Allah kalau setiap muslim orang yang pernah membaca la ilaha illallah tuh semuanya tuh pasti ya. Asal yakin, ya. Tapi kita jangan sering tuh kalau kamu misalnya masuk, saya melihat saya masuk di neraka kan gitu ya. Iya nggak boleh begitu, kayaknya pede amat masuk neraka kan gitu ya. Jangan, langsung aja. Oke, ya lanjut. Masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani masala afala tadzakkaru. Masalul fariqaini, perumpamaan dua golongan ya. Perumpamaan dua golongan kal a'ma, seperti orang yang buta, wal asammi, dan orang yang tuli, wal basiri, dan orang yang dapat melihat, was sami'i, dan orang yang mendengar. Hal yastawiyani, apakah keduanya sama? Masalah perumpamaan itu, afala tadzakkarun, apakah kalian semua tidak mengambil pelajaran? Orang yang beriman, percaya, mengamalkan amal soleh, lalu dia tidak sombong kepada Allah, artinya orang mukmin dan orang kafir, diibaratkan orang buta dan orang yang melihat. A'ma, orang yang buta dan tuli, itu adalah orang kafir, sementara al-basir was-sami, yang melihat dan mendengar, itu adalah orang mukmin. Gitu ya. Orang buta kira-kira kalau mau melakukan sesuatu kan susah tuh. Jadi apa aja? Jadi kenapa? Karena dia buta, nggak bisa melihat, ya. Tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, kan gitu ya. Ditambah tuli, udah buta tuli kan susah banget itu. Mending kalau masih bisa dengar kan gitu ya. Kita nggak bisa ngelihat tapi ngobrol masih bisa dengar. Ini mau udah buta tuli kan itu repot. Nah, itu orang kafir ya. Jadi sudah tidak masuk tuh nasihat sebaik apapun ayat Al-Quran ya kan, diingatkan untuk masuk ke dalam agama Allah yang benar, tetap aja susah ya kan. Ditambah tuli, jadi tersumpal ya. Makanya di dalam Al-Baqarah dijelaskan summun bukmun umyun fahum la summun buta, tuli, umyun buta, summun bukmun bisu, dia nggak bisa ngomong kan gitu ya. Nah, itu udah lengkap
qasat qulubuhum. Nah itu ibaratnya kalau orang mukmin itu adalah orang yang melek dan orang yang mendengarkan. Bisa kalau melek mah bisa memilih mana yang baik mana yang buruk kan gitu ya. Iya dia bisa pilih karena ngelihat dia tahu gitu, sehingga dia nggak nyasar ya, nggak masuk jurang nggak karena melek kan gitu. Sami mendengar ya apa nasihat-nasihat ya kebaikan semuanya bisa dia dengarkan. Jadi belajar juga kun aliman, jadilah kalian semua orang alim, orang yang pinter ya, orang yang berilmu ya. Au muta'alliman, kalau kita merasa tidak berilmu ya belajar. Au muta'alliman atau belajar. Nggak bisa juga au mustami'an atau pendengar. 3 tuh. Jadilah kamu guru, kalau nggak kamu bisa jadi guru, jadilah murid ya. Nggak bisa mau jadi murid juga, au mustami'an, paling nggak kamu dengar. Kalau murid di sini, muta'alim ini dia masih pegang buku, pegang kitab, pegang pulpen, nyatet gitu ya. Nggak punya juga dia. Modalnya cuma mau aja kan itu, au mustami'an atau mustami, dengerin dah kayak gitu ya. Dah datang duduk dengerin aja dah, mustami'an. Guru belajar maksudnya pelajar yang memang masih mau mencatat, mau ini. Baru yang ketiga adalah mustami, dia nggak punya bekal, dia nggak punya alat-alat, dengerin aja dah yang baik dia pakai kan gitu. Au muhibban yang keempat, atau orang yang cinta tapi dia nggak punya waktu buat ngaji kan gitu ya. Jadi guru nggak bisa belajar, memang dia sibuk kan gitu ya, apalagi mendengar nggak punya waktu kan gitu. Tapi dia muhib, cinta kepada ulama kan gitu ya, cinta kepada pengajian. Emang pengajian butuh apa sih di situ? Oh ini butuh speaker kan gitu ya, dan nih pakai ya kan, kurang berapa kan gitu ya. Butuh buku nih, terus lalu dia dukung, dia cinta kan gitu ya. Jadi dia masih mendukung ya, sampai dia ngadain pengajian di rumahnya kan gitu ya. Pokoknya senang sama pengajian, dia cinta kan gitu ya. Wala takun khomisan, janganlah jadi yang kelima. Udah nggak mau jadi guru, dia nggak mau juga jadi siswa santri, nggak mau jadi pendengar, gedeg juga sama guru kan gitu ya. Wala takun khomisan, jangan kamu jadi yang kelima, fatuhlika, maka Anda akan hancur ya. Iya, guru nggak bisa belajar kagak, dengerin juga ogah, gedeg lagi sama guru sama pengajian kan, udah mendingan mati dah ya kan. Fatuhlika, maka Anda akan hancur. Tuh minimal banget keempat tuh ya, apa namanya, maksudnya keempat tingkatan ini ya. Jangan yang kelima, keempat masih bagus tuh. Dia bisnismen sibuk kan ya, nggak punya waktu dia buat ngaji, tapi dia masih cinta, masih mendukung ya. Masjid, musola, majelis taklim, santunan anak-anak yatim, kaum duafa, dia selalu dukung ya. Nah itu masih bagus. Tapi dia nggak punya waktu buat ngaji kan gitu, tapi dia masih cinta, itu udah peringkat keempat itu ya. Nah kita di tingkatan yang mana tuh ya kan? Bukan berarti bisa jadi kita di tingkatan di tingkat satu tempat kita bisa jadi guru, di tempat yang lain kita bisa juga menjadi siswa atau santri kan gitu ya. Iya, kita juga nggak boleh lepas dari belajar ya. Jangan mentang-mentang kalau udah ngajar kagak belajar ya kan. Tuh nggak boleh. Saya alhamdulillah di Al-Maghfirah pengajian MUI di kecamatan ya sama Buya Ubaidillah, kitab Ihya Ulumuddin, setiap Jumat subuh di situ sampai jam 6 gitu loh. Jadi kita nggak boleh, jadi kita juga harus ingat kalau lama-lama nggak dipakai ya kan gitu ya, ujung-ujungnya ini tetap kita harus belajar. Paling tidak kita mau baca ya. Ada orang udah kadong tenar ya kan, udah kadong dikenal, tapi dia nggak mau baca kan gitu ya. Ayo ceramahnya isinya apa, itu aja udah, nggak ada pengembangan apa-apa.
nggak berkembang. Padahal dia potensi ada kan gitu ya. Ini sayang. Jadi membaca itu juga penting. Baca Al-Quran ya, baca referensi kitab-kitab yang pernah dipelajari, dia baca sendiri kan gitu. Nggak bisa bacanya Pak Ustaz, orang bahasa Arab gundul lah, makanya belajar kan gitu. Belajar Mas. Sekarang hampir seluruh kitab itu sudah ada terjemahannya ya, sudah ada terjemahannya. Tapi sekali lagi, kalau orang ngajar membaca modal terjemah, ketika ada kesalahan maka dia susah, dia nggak tahu mana yang salah mana yang benar. Ya, bahaya, tidak bisa dia ya. Saya aja memakai buku paket bahasa Arab di sanawiyah itu ada aja kalimat-kalimat yang memang masih belum pas. Padahal itu udah para pakar, itu udah direvisi ya kan, editor nggak sembarangan. Saya yakin Kementerian Agama ya kan sudah dicetak, ternyata masih ada. Fi'il madhi tahaddatsa ya tahaddatsu. Fi'il mudhari'nya tahaddatsa. Kan keliru ya kan? Mestinya fi'il madhinya tahaddatsa ya tahaddatsu. Ini adanya di kolom fi'il mudhari' tapi kalimatnya tahaddatsa, kan gitu. Nah, itu udah nggak pas. Ya, coba kalau kita apa adanya kan? Nah, itulah pentingnya kita belajar. Jadi insya Allah kita bisa membedakan, karena apa? Tahu dasarnya, ada ilmunya kan gitu ya. Itu nggak banyak ilmunya itu di pesantren ya, ada sorof, nahwu, ma'ani, balaghah, badi, bayan, isti'arah, belum mantik ya, bahar, qawafi, macam-macam. Kalau kita cuman baru bisa terjemah doang, bingung jelasinnya ya kan? Kayak Al-Quran ini ada asbabul nuzul, ada asbabul wurud, ada tafsir menurut ini, tafsir menurut ini, banyak. Kita cuma satu aja, Jalalain ya kan? Saya ini yang beda dengan Sawi ini. Iya, saya jelaskan sesuai dengan Sawi aja. Kitab Sawi. Jalalain tafsirnya ada namanya tafsir Sawi. Udah kita pedomannya ini. Nggak bisa kita. Kalau mau dibuka yang lain bisa, tapi kan lah satu ayat bisa berapa jam ya kan? Berapa jam tuh? Kebanyakan. Begitu. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Walaqad arsalna, dan sungguh kami telah utus Nuhan, Nabiullah Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya. Apa kata Nuh? Inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku nadhirun bagi kalian semua. Nadhir itu adalah pemberi peringatan, mubinun yang nyata. Jadi dia hanya nadhir ya, pemberi peringatan yang diutus oleh Allah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh, kata Allah kepada kaumnya, dan ia berkata, sesungguhnya aku nih, bahwa aku menurut sesuatu kirat, enggak, ini keterangan yang lainnya. Jadi sekali lagi, fungsi daripada para nabi itu adalah nadhir, memberikan peringatan kepada semua kaumnya, termasuk putranya sendiri Nuh kan ya. Kan'an dia nggak percaya, anaknya sendiri tuh, dan semuanya tenggelam karena doa Nabiullah Nuh alaihissalam. Nah itu doanya, dia memang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita memang nabi diberikan misi nadhir, sekarang para nabi sudah tidak ada. Adanya adalah kata Nabi, al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris daripada nabi. Artinya apa yang disampaikan oleh ulama itu adalah insya Allah termasuk dari nabi, dari Al-Quran, dari hadis. Jadi itu yang kita ikuti, ulama kan gitu ya.
Ya, walaupun juga nanti macam-macam ya. Imam Ghazali mengkelompokkan dua kan ya. Imam Ghazali dalam Ihya mengkelompokkan dua, ada ulama usu, ada ulama ul khair. Ulama yang jahat, yang tidak baik, ada ulama yang baik kan begitu. Ya tinggal kita dah. Dua itu pilihannya. Apalagi kalau lihat definisi itu ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, cirinya ya. Sesungguhnya yang hanya takutnya kepada Allah lah, itulah yang disebut dengan ulama. Dia hanya mengandalkan semuanya. Yang dia takuti di dunia ini tidak ada kecuali siapa? Allah, itulah ulama. Sehingga dia nggak takut sama siapa juga ya. Dia nggak takut. Hanya satu, Allah yang ditakuti. Sehingga kalau seorang sudah pendiriannya begini nih, dia nggak bakalan dia mampu dijebak, nggak mampu dirayu, nggak mampu di apapun oleh manusia ya. Itu kenapa? Yang dipegang adalah Allah. Itu namanya ulama tuh ya. Ini mau baru aja kenal sama partai, dikasih sekian juta, sekian ratus juta dari partai ya kan, udah lain ya kan. Bangunin sekolah, bangunin madrasah, dikasih dari mana? Dari partai. Udah kita lain itu pendapatnya. Beda-beda ya kan? Lanjut. Kenapa? Karena udah dicekokin tuh ya. Itu. Kalau ulama nggak begitu. Hanya Allah. Mau memberikan misalnya bantuan silahkan kan gitu ya. Tapi dia jangan sampai merubah pendiriannya hanya takut kepada Allah. Kalau dia berubah pendirian, itu nggak boleh. Itulah yang disebut dengan ulama ya, ulama-ulama yang khair, ulama-ulama yang baik. Al ulama warasatul anbiya itu maksudnya ya. Jadi bukan ulama usu. Masih. Apa kata Nabiullah Musa? Allah ta'budu, nih perintahnya ay Musa. Nuh ya. Kata Nuh, Allah ta'budu illallah ya, bahwasanya adalah janganlah menyembah kecuali kepada Allah. Tuh sama misinya seluruh para nabi itu adalah tauhid. Saat itu belum ada agama Islam ya, tapi mereka misinya satu, tauhid, hanya menyembah kepada Allah. Nabiullah Musa dengan Taurat Allah di dalamnya kan gitu ya. Isa dengan Injilnya juga Allah begitu. Termasuk juga Al-Quran, agama tauhid semua. Allah ta'budu tentunya beda ya, syariatnya berbeda kan gitu ya. Jadi menyembah hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Ibadah ta'budu, mengabdi, atau bahasa kitanya yang apa, yang layak kita ikuti, layak kita sembah, layak kita minta ya, layak kita mohon pertolongan, satu aja Allah. Apalagi kita hafal qul huwallahu ahad Allahus somad, Allah tempat meminta itu. Makanya kalau kita menafsir, membaca syahadatnya benar, misalnya asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu tafsirannya itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada satupun yang layak disembah kecuali Allah. Simpel aja kalau terjemahkan begitu ya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah kan gitu ya. Maksudnya itu tidak ada satupun yang layak disembah kecuali Allah. Idza sa'alta fas'alillah, jika kalian semua meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kalian meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi menghilangkan semua ya yang ada di dunia ini ya. Jadi sekalipun, cuma kita sekali lagi dalam Asy'ariyah itu ada namanya usaha ya, kasab ya, tapi jangan menghilangkan bahwa semua yang terjadi pada diri kita, semua yang dialami oleh kita, yang menimpa kepada kita, itu adalah qada dari Allah. Kan kita baca tuh kalau habis sholat,
Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita, dan tidak ada satupun yang mampu menolak lima qadaita kepada apapun yang telah engkau putuskan, qada Allah. Tidak ada satupun yang bisa menolak, ya. Wala radda lima qadaita, yang Allah putuskan. Keyakinan kita, asal kita tetap berusaha. Kalau sudah qada itu sudah putusan Allah. Ya, jadi sering kita melihat, menyaksikan di berita, di apa, anak-anak biasa, orang-orang biasa, tapi menjelma langsung viral gitu ya, langsung bantuan dari mana aja ada gitu ya, kan banyak itu. Tuh kalau yang sering lihat televisi si Alwi gitu ya, kalau kita lihat itu dari anak kampung pojokan, karena dia punya suara yang merdu ya kan, dibawa ke Jakarta, tenar sekarang udah ya. Apa ya dia yang nggak punya kan gitu ya. Nah, itu memang Allah takdirkan begitu. Iya. Iya, giliran baik aja dia terima ya kan. Giliran buruk ini, rumahnya kita kagak percaya amat gitu ya. Kayaknya salah aja gitu. Aduh, ya kan. Segala apa yang menimpa kita yang gak ngenakin dah ya kan. Kita rupanya nggak terima itu. Nggak terima banget itu dari Allah. Kalau giliran jodoh aja ya kan. Baik banget ngomongnya kan, bagus bener. Enak memang ini jodoh ya kan. Memang ini takdir dari Allah. Kalau baik begitu ya kan. Kalau giliran menjes, ya Allah kan. Boro-boro kata Allah itu kagak ingat. Itu padahal semuanya adalah Allah. Allahnya hilang kan. Itu bahaya. Allah. Inni akhafu alaikum, sesungguhnya aku khawatir, aku takut alaikum kepada kalian semua itu adzab yaumin alim, siksaan pada hari yang menyedihkan. Karena takut dia hanya menyembah, memerintahkan untuk menyembah Allah. Kenapa? Kalau tidak menyembah Allah, itu yang dikhawatirkan, akhafu alaikum adzab yaumin alim. Karena doanya dikabulkan. Akhirnya apa? Banjir datang gitu ya. Semuanya tenggelam kecuali yang ada di dalam perahu. Gitu ya. Nah, itu balasannya. Memang itu sudah jalan terakhir itu ya. Sudah berkali-kali diingatkan, ternyata tidak sadar. Berkali-kali diingatkan, ternyata tidak sadar. Akhirnya apa? Itu pamungkasnya doa kepada Allah. Hujan padahal hujannya sedikit, ya. Tapi itu ada di dalam suatu cerita itu. Ternyata air itu yang besar adalah dari tungku, ya. Tungkunya siapa itu? Pokoknya keluar air lebih besar dari situ. Padahal hujannya mah nggak seberapa, air yang dari bumi ya kan, itulah yang keluar, dikirim oleh Allah, nggak habis-habis sampai semuanya tenggelam kan gitu ya. Nah, itu azab Allah ya. Kalau di zaman Nabi itu diperlihatkan begitu tuh. Nah, apakah di zaman sekarang diperlihatkan? Ya nggak mustahil ya, tidak mustahil, karena semua yang terjadi di bumi ini ya nggak bisa, nggak ada kebetulan, ya, nggak ada. Semuanya juga sudah sesuai dengan ketetapan Allah. Nah, cuman kita harus meyakini kan gitu. Itu yang dikhawatirkan adalah ini akhafu alaikum adzab yaumin alim. Faqala malau. Ya, satu lagi. Ini ya. Oh, faqala malaul ladzina kafaru, maka berkatalah Faqala maka berkata al malaku, ini pemuka-pemuka ya, pemuka-pemuka itu ya orang gendot-gendotnya gitu ya. Alladzina, orang-orang kafaru yang kafir. Iya, pimpinan-pimpinan orang kafir gitu. Min qaumihi, dari kaumnya, kaum Nabiullah Nuh ya. Apa? Manaroka illa basyara. Kami tidak melihatmu melainkan manusia biasa. Mislana, seperti
kita. Apa kata mereka pimpinannya, pimpinan orang kafir itu yang gak percaya sama Nuh? Ya, gua lihat lu kayaknya biasa aja sama kita kan gitu ya. Makan juga sama kan gitu ya. Apa hebatnya sih kan gitu? Diejek begitu tuh. Sama aja kayaknya sama kita, manusia-manusia juga kan gitu ya. Nah, kata pimpinan mereka begitu, illa basyaru mislan. Wa manaroka, yang kedua kata mereka, dan tidak kami lihat kamu itu ittaba'aka illal ladzina hum araziluna, dan kami juga tidak melihat kamu itu yang mengikuti kamu itu ya, illal ladzina, kecuali orang-orang hum, mereka itu adalah araziluna, yang hina di antara kamu, badiyar ra'yi, tanpa pendapat, tanpa berpikir, ngejek gitu ya. Ya kayaknya Nuh yang ikut-ikut lu tuh kayaknya orang yang ece-ece kan gitu ya. Kayaknya orang yang memang gak hebat-hebat banget kan gitu. Malah orangnya pada gak bisa berpikir. Ya istilahnya orang-orang bodoh kan gitu ya. Kamu sama kita sama aja kok ya, sama-sama manusia. Yang kedua nih, tolong ingetin kata dia nih, kata pemimpin orang kafir nih. Kamu itu kan pengikutnya orang-orang yang biasa aja, nggak punya pikiran itu pada ya kan. Bahasa kitanya orang-orang yang rendah kan gitu ya. Orang-orang hina, pendidikannya apa, rendah-rendah kan gitu ya. Coba tuh pengikut-pengikut kami tuh, ada yang sarjana, ada yang profesor, ada yang dokter, hebat-hebat ya kan. Lah coba pengikut lu ya kan, SD aja kagak tamat kan gitu kira-kira. Menghina, mengejek. Di antara kamu adalah orang-orang yang memang nggak punya berpikir. Yang kedua, apa yang ketiga kata mereka? Wa ma nara lakum alaina min fadlin, dan kami juga tidak melihat lakum, bagi kalian itu, alaina, atas kami, ini adalah min fadlin, dari keutamaan. Kayaknya saya lihat juga lu nggak punya apa-apa kan gitu bahasa kitanya, nggak ada kelebihannya kan gitu. Coba nabi-nabi dulu tuh ya, Nabi Daud misalnya suaranya merdu, Nabi Sulaiman sebagai seorang raja ya kan, lah kamu apa kan gitu, ngejek ya, nggak ada kelebihan apa-apa. Laisa lakum alaina min fadlin, tidak ada keutamaan apa-apa. Bal nazunnukum, bahkan atau akan tetapi, nazunnukum, kami mengira kamu tuh kadzibin, orang-orang yang na'udzubillah. Emang ini akal-akalan lu aja kan gitu ya. Dasar lu nih ngaku-ngaku jadi nabi doang kan gitu. Punya Allah, punya Tuhan apaan kan itu. Lu kan sama kita, sama-sama manusia. Yang kedua, pengikut-pengikut kamu, mana hebatnya kan? Orang-orang yang biasa, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang gak punya pendidikan. Yang ketiga, lah kamu juga gak punya apa-apa, gak punya kelebihan ya. Nabi-nabi dulu banyak tuh, Nabi Musa hebat kan gitu. Lah kamu punya apa? Wah, kayaknya lu nih bikin-bikinan doang ya, lu nih bohong kan gitu ya. Wah, dasar itu kamu bohong kan gitu. Nah itu 4 macam penghinaan inilah yang sudah menjadi sangat terakhir mungkin bagi Nabiullah Nuh, ingin membuktikan bahwa kami ini adalah nabi, saya ini nabi diutus oleh Allah. Saya ingetin sekali lagi, saya ini adalah nadir, hanya mengingatkan. Awas nanti kalau sisaan Allah datang kan gitu. Nah, akhirnya ya itulah terjadi apa? Banjir. Itu jadi kalau orang-orang dulu begitu sah. Kalau diejek itu benar-benar kan gitu ya. Kita baru disindir doang, ngambek punya kan gitu ya. Ini mah langsung nggak ada nyindir dia mah ya. Lu nggak punya apa-apa, lu juga sama, ngikut lu nggak bisa apa-apa. Orang-orang bodoh kan gitu ya. Lu tukang tipu, langsung di depannya dibilang begitu ya. Kita baru disindir aja udah ngambek, udah marah kan gitu. Nah itu jadi pelajaran buat kita. Begitulah para nabi ini ya, diuji oleh Allah, kaumnya yang kafir, yang membangkang ya. Karena itu kita ketika menghadapi siapapun yang menghina, yang pokoknya yang nggak bagus ya buat kita, ya nggak ada apa-apanya dibandingkan nabi gitu ya, nggak ada apa-apanya.
kita jangan bener-bener ngambek gitu ya. Ambeknya gede kan gitu ya. Lagi susah dulu. Iya. Baru diomongin kita aja besok-besok udah kagak ngaji misalnya kan gitu ya. Bener. Kesinggung kayak ini ya kan. Besoknya kagak ngaji. Dah. Alhamdulillah.